Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini saya akan mengajar dengan menggunakan video pembelajaran. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar sesuai dengan sebelumnya, yaitu menggunakan Zoom. Tapi saya sudah menggantikan dengan video pembelajaran ini terkait dengan kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi kita akan melanjutkan materi dari logika yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang akan kita pelajari sekarang itu adalah materi konjungsi dan juga nanti ada materi disjungsi yang ada dalam materi logika. Ya, jadi konjungsi itu apa? Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk dengan penghubung dan. Ya, jadi lambang yang digunakan dalam konjungsi itu adalah lambang itu bisa dibilang lambang topi ya, tapi itu dibacanya dan. Ya, dimana P dan Q itu P topi Q itu dibaca P dan Q. Nah, kemudian kata-kata yang membentuk konjungsi selain dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, dan walaupun. Jadi beberapa kata-kata yang bisa digantikan dengan digunakan untuk menggantikan kata dan itu adalah ada beberapa kata seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, jadi suatu konjungsi itu juga memiliki sebuah tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran dari konjungsi itu bisa kalian perhatikan di mana pada saat ada dua proposisi ya atau dua pernyataan P dan Q, nilai konjungsi itu jika seandainya P benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q juga bernilai benar. Kemudian jika seandainya P benar dan Q salah, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Jadi intinya, pada konjungsi yang akan bernilai benar itu hanyalah pada saat kedua pernyataan bernilai benar. Jika ada salah satu pernyataan bernilai salah, maka nilainya akan menjadi oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari konjungsi. Yang pertama adalah kita punya pernyataan P. Bung Hatta lahir di Sumatera Barat, nilainya benar. Dan Q, Bung Hatta meninggal di Jakarta, nilainya juga benar. Maka P dan Q, Bung Hatta lahir di Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta, itu nilainya juga benar. Oke. Nah, sekarang ada contohnya lagi. Sekarang hari Rabu. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang adalah hari Kamis. Berarti nilainya adalah salah. Kemudian Q, saya belajar matematika. Ya, seperti yang kita ketahui, kita sedang belajar matematika, bahkan nilainya benar. Dan kemudian kalau kita satukan menjadi konjungsi P dan Q, sekarang hari Rabu dan saya belajar matematika, maka nilainya salah karena ada salah satu dari pernyataan tersebut yang bernilai salah. Nah, jika ada soal seperti ini, tentukan nilai kebenaran dari kalimat 2 ditambah 3 sama dengan 5 walaupun Jakarta bukan ibu kota RI. Oke, jadi pengganti kata konjungsinya di sini atau pengganti kata dannya adalah walaupun. Nah, jadi kita sekarang tinggal mencari nilai yang pertama. 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar ya. Kemudian Q, Jakarta bukan ibu kota RI itu nilainya salah. Jadi konjungsi pernyataan ini adalah jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 dan Jakarta bukan ibu kota RI itu adalah bernilai salah. Nah, bagaimana jika seandainya kita diminta untuk membuat konjungsi itu bernilai benar? Contohnya seperti ini. Tentukan nilai X agar kalimat 2X tambah 1 sama dengan 11 dan 5 adalah bilangan prima bernilai benar. Nah, kita cek dulu satu-satu. P 2X tambah 1 sama dengan 11. Itu adalah sebuah kalimat terbuka yang kita belum tahu nilai kebenarannya. Q, 5 adalah bilangan prima. Ya, 5 memang benar bilangan prima, maka nilainya benar. Dan untuk membuat P dan Q bernilai benar, kita harus membuat P-nya juga bernilai benar. Nah, bagaimana cara membuat P bernilai benar? Itu kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita jabarkan aja seperti cara aljabar biasa. 2X ditambah 1 sama dengan 11, 2X sama dengan 10, itu maka kita peroleh bahwa X itu adalah 10 per 2 atau X sama dengan 5. Jadi, untuk membuat konjungsi di atas bernilai benar, maka nilai X itu haruslah sama dengan 5. Oke.
Ya, jadi kemudian ada teman dari konjungsi itu disebut dengan disjungsi, ya. Disjungsi. Jadi disjungsi itu adalah apa? Disjungsi adalah kata atau pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau, ya. Jadi lambang yang digunakan adalah seperti lambang huruf V, ya, V kecil. Di mana P dengan lambang huruf V itu dan Q kemudian dibacanya adalah P atau Q, ya, seperti yang tertera di slide. Oke, ya, tabel kebenaran disjungsi itu agak berbeda dengan tabel kebenaran konjungsi, di mana jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Dan kalau seandainya P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q juga bernilai salah. Jadi bisa kita lihat di sini, disjungsi hanya memerlukan salah satu dari pernyataan yang bernilai benar, minimal ya, kalau keduanya benar juga boleh, untuk membuat disjungsinya bernilai benar. Seperti itu ya, dan dia hanya akan bernilai salah pada saat kedua pernyataan bernilai salah. Nah, ini sebagai contoh, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 atau 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0 bernilai salah. Kenapa bisa bernilai salah? Pada saat kapan dia bernilai salah? Yaitu kita cek dulu sekarang. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau kita cari nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan positif 2 dan X sama dengan negatif 2. Dan kemudian nilai Q itu, kita cek nilainya, 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0. Dimana kita ketahui bahwa 1 dikurangi negatif 1 itu jadinya 1 ditambah 1. Dan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, bukan 0. Jadi Q bernilai salah. Nah, untuk membuat dia bernilai salah, kita harus membuat P juga bernilai salah. Nah, P bernilai benar pada saat nilai X-nya adalah plus minus 2. Jadi, agar P atau Q bernilai salah, nilai X-nya itu harus tidak sama dengan plus minus 2. Yang artinya bisa kita ambil nilai 3, negatif 3, dan lain sebagainya. 1 juga bisa bernilai salah. Oke. Ya, sebenarnya penjelasan dari konjungsi dan disjungsi itu sebenarnya sangat singkat materinya ya. Kemudian bisa kita lanjutkan ke latihan yang nanti bisa kalian kerjakan sendiri sebagai contoh pengerjaan dari materi ini. Baik, untuk video pembelajarannya sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan silakan sekarang dilanjutkan ke latihan soal.